Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 161. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Namun, tepukan si gendut itu terasa berat. Kita bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Tidak perlu berlebihan, kata Xiao Chen, merasa agak kehabisan kata-kata. Jin Dabao tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini sangat tidak seperti dirimu. Duan Muking, Ji Changkong, dan yang lainnya cukup terkenal di negara Tang Raya. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, mereka lolos ke babak kedua. Xiao Chen pernah mendengar tentang kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Itu adalah kompetisi pemuda yang diselenggarakan oleh negara Jin Raya setiap 3 tahun sekali. Namun, dalam beberapa kompetisi pemuda 5 negara terakhir, hanya sedikit orang dari negara Qin Raya yang masuk dalam 100 besar. Oleh karena itu, berita tentang kompetisi ini di negara Qin Raya sangat jarang. Lagi pula, mereka belum mencapai hasil yang luar biasa. Jika mereka membicarakannya secara terbuka, itu akan seperti tamparan di muka. Benar sekali, siapakah wanita cantik ini? Kenapa kau tidak mengenalkannya pada Tuan Gemuk ini? Ketika Jin Dabao melihat Xiao Bai berdiri di belakang Xiao Chen, matanya langsung berbinar. Xiao Bai menatap Jin Dabao dan tersenyum lembut, aku mengenalmu, kau adalah Jin Dabao. Jin Dabao merasa aneh. Dia berkata, bagaimana kau mengenaliku? Aku tidak ingat kita pernah bertemu. Xiao Bai pernah bertemu denganmu sebelumnya. Saat pertama kali melihatmu, kau mengambil salah satu patung kakak Xiao Chen dan Xiao Bai hendak melanjutkan ketika Xiao Chen dengan cepat menghentikannya. Jika dia melanjutkan, masalah skandal Jin Dabao akan terungkap. Ketika Jin Dabao mendengar perkataan Xiao Bai, ekspresi tak percaya terlintas di matanya. Dia bergumam, saudara Xiao Chen, ini akan kuceritakan nanti. Aku tidak bisa menjelaskan dengan baik dalam waktu singkat. Xiao Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang Xiao Bai. Ketika Jin Dabao menyadari hal ini, dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang dulu. Nona Xiao Bai, silakan bergabung dengan kami. Mereka mengikuti Jin Dabao ke dalam palka dan berjalan ke atas. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, ada apa dengan kapal perang grup naga hitam? Jin Dabao tersenyum santai, tidak ada yang istimewa. Asosiasi pedagang bersaing memperebutkan jalur perdagangan di sisi timur laut. Grup naga hitam belum bersedia bernegosiasi. Kita akan bertempur beberapa kali terlebih dahulu. Jika tidak, tidak akan ada yang mau mundur. Namun, setelah melihatmu, kita tidak akan bisa bertarung hari ini. Mereka jelas memiliki pandangan dunia yang berbeda. Cara Jin Dabao memandang masalah ini pun berbeda. Adapun para kultivator di dek kapal, mereka sangat gugup tentang pertarungan antara grup naga hitam dan asosiasi pedagang rok emas, dan membuat berbagai macam spekulasi. Namun, orang-orang yang terlibat sama sekali tidak tampak tegang. Mereka sangat santai menanggapinya seolah-olah itu adalah pertengkaran anak-anak. Ding, ding, ding. Suara kecapi yang panjang terdengar dari atas. Suara kecapi itu terdengar menyenangkan, seperti hamparan air jernih yang mengalir di sisi telinga. Sebuah melodi yang merdu mengiringi suara tersebut. Hal itu menciptakan suasana tenang dan damai. Xiao Chen kini merasa tahu siapa yang akan ditemui si gendut itu. Saat wanita gemuk itu membuka pintu, semuanya sesuai dengan dugaan Xiao Chen. Su Xiao menempati lantai atas yang elegan. Ia memasang ekspresi tenang sambil memainkan kecapi. Setelah Su Xiao selesai menyanyikan lagu itu, dia mengambil kecapinya dan tersenyum lembut, Tuan Muda Xiao, sudah lama kita tidak bertemu. Memang sudah lama sekali. Sejak berpisah di kota air putih, Xiao Chen belum bertemu Su Xiao selama setahun. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kecapi Nona Xiao masih sama menyentuhnya seperti dulu. Ini hanya sebuah pertunjukan budaya, aku mempermalukan diri sendiri di hadapan Tuan Muda Xiao, kata Su Xiao pelan. Jin Dabao memimpin beberapa orang ke meja di ruangan itu dan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan anggur dan makanan. Kelompok itu mulai mengobrol sambil minum. Siapakah nona muda ini? Setelah mengobrol sebentar,
Su Xiaoxiao tak tahan lagi dan bertanya tentang Xiao Bai. Xiao Chen berpikir sejenak lalu berkata, "Ini adikku, kau bisa memanggilnya Xiao Bai." Saat bertemu orang-orang yang dikenalnya di masa mendatang, Xiao Chen berencana memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Bai. Hal ini akan membantunya menghindari masalah yang tidak perlu. Xiao Bai menyesap anggur. Dia berkata dengan gembira, Xiao Bai pernah bertemu kakak Xiao Xiao sebelumnya. Xiao Bai juga menyukai kecapi kakak Xiao Xiao. Xiao Bai polos dan lincah, suaranya merdu dan imut. Saat dia berbicara, Su Xiao Xiao langsung tertawa. "Haha, jika kamu ingin belajar di masa depan, kakak bisa mengajarimu." Su Xiao Xiao tersenyum lembut sambil menatap Xiao Bai. Xiao Bai berkata dengan gembira, "Terima kasih, kakak." Setelah itu, mereka membicarakan pertemuan mereka. Kemudian, Su Xiao Xiao bertanya, "Tuan Muda Xiao, saya kira Anda akan pergi ke Pulau Angin Hijau untuk mencari harta karun Raja Savana." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan mencoba peruntunganku, melihat apakah aku bisa menemukan pertemuan yang menguntungkan untuk diriku sendiri." Setelah itu, Su Xiao Xiao melanjutkan pertanyaannya. Xiao Chen berpikir sejenak dan tersenyum lembut, "Setelah itu, aku akan pergi ke seluruh negeri untuk pelatihan pengalaman. Aku tidak bisa puas dengan apa yang kulihat. Aku harus keluar dan melihat dunia. Jika ada kesempatan, aku berharap dapat berkeliling seluruh benua Tianwu, mengenal talenta dan jenius luar biasa dari setiap wilayah." Sebenarnya, Xiao Chen masih memiliki sesuatu dalam pikirannya yang tidak ia ungkapkan. Ia ingin mengalahkan semua jenius ini dan mendaki ke puncak kultivasi, tanpa pernah stagnasi. Ketika Su Xiao Xiao mendengar ini, dia tidak terkejut. Dia berkata, "Kali ini, demi harta karun Raja Savana, ada banyak jenius berbakat dari berbagai negara di Pulau Angin Hijau. Mereka mengadakan pertemuan kecil di pulau itu. Jika kamu ingin pergi, aku bisa memperkenalkanmu kepada mereka." Xiao Chen tergoda. Negara Qin Raya berada di peringkat terbawah dari 4 negara dalam hal kekuatan. Mereka hanya memiliki 3 sekte besar di dalam negara Qin Raya. Ini jauh dari sebanding dengan negara-negara besar lainnya. Tujuan penjelajahan Xiao Chen adalah untuk melihat dunia. Saran Su Xiao Xiao sedikit membangkitkan semangatnya. "Namun, sebelum Anda setuju, sebaiknya Anda mempersiapkan mental terlebih dahulu. Orang-orang ini agak arogan dan keras kepala, mereka semua memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri. Sulit untuk menghindari adu mulut." Ketika Su Xiao Xiao melihat bahwa Xiao Chen tertarik, dia memperingatkannya. Xiao Chen tersenyum tipis, "Tidak masalah, saya mengerti. Sulit bagi kaum muda untuk bersikap rendah hati. Hal ini terutama berlaku bagi para jenius berbakat ini, mereka semua memandang diri mereka sendiri dengan sangat tinggi." Sejak Xiao Chen tiba di benua Tianwu, dia telah melihat banyak kejadian seperti itu. Dia sepenuhnya memahami maksud Su Xiao Xiao. Namun, Xiao Chen bukan lagi pemuda yang tidak sabar seperti dulu. Xiao Chen masih bersinar, tetapi sekarang, dia lebih pendiam. Pengalaman 1 tahunnya di Paviliun Pedang Surgawi membuatnya menjadi lebih dewasa. Su Xiao Xiao juga bisa melihat bahwa Xiao Chen telah menjadi lebih dewasa melalui tatapan matanya, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Jin Dabao berkata dengan serius, "Xiao Chen, ada banyak sekte di dalam 4 negara. Persaingan di antara mereka jauh lebih ketat daripada yang kau lihat di negara Qin Raya. Meskipun bakat mereka berada pada level yang sama, karena lingkungan mereka yang berbeda, kultivasi mereka tidak berada pada level yang sama. Dalam pertemuan kecil ini, ada 5 orang yang kekuatannya jelas tidak kalah dengan Anda. Tuan rumah pertemuan ini, Jin Wuji, adalah salah satu dari 100 orang teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara." Xiao Chen mengerti maksud Jin Dabao. Jin Dabao mengingatkannya untuk berhati-hati. Jika tidak, dia bisa tersandung. Sebenarnya, tanpa peringatan Jin Dabao, Xiao Chen juga sudah tahu itu. Dunia ini sangat luas. Ada banyak jenius, terutama di zaman ini. Pertarungan di Heavenly Saber meningkatkan kepercayaan dirinya, mempertajam ketajamannya. Namun, ia belum menjadi sombong dan berpikir bahwa dirinya tak tertandingi, meremehkan semua pahlawan di dunia. Setelah rombongan selesai makan, atas permintaan ketiganya, Su Xiao Xiao kembali memainkan kecapi untuk mereka.
Musik kecapi yang dimainkan Su Xiaoxiao sangat merdu dan menyentuh, sulit untuk merasa bosan mendengarkannya. Mereka dapat dengan jelas merasakan maksud dari lagu tersebut. Baik itu pegunungan hijau, aliran sungai kecil, angin sepoi-sepoi, atau pasukan besar, segala macam perubahan terjadi, mengalir secara alami satu sama lain. Setelah Su Xiaoxiao menyelesaikan penampilannya, melodi itu terus bergema di telinga kelompok tersebut. Melodi yang elegan itu tetap terngiang. Setelah Xiao Bai mendengar musik itu, dia langsung mendesak Su Xiaoxiao untuk mengajarinya. Su Xiaoxiao sangat menyukainya dan langsung menerimanya sebagai murid. Ketika Xiao Bai terus memanggil Su Xiaoxiao dengan sebutan tuan, hal itu membuatnya geli dan tertawa kecil. Jin Dabao menarik Xiao Chen ke teras di atap. Dia mengeluarkan sekantong batu roh dan menyerahkannya kepada Xiao Chen, 1000 batu roh tingkat menengah. Anggap saja ini sebagai pembayaran karena telah menyelamatkan tuan gemuk ini terakhir kali. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Sejak kapan si gendut ini menjadi begitu murah hati? Aku merasa sangat sedih. Kakak Xiao Chen, tolong hentikan sikap seperti itu. Apakah tuan gemuk ini benar-benar tampak begitu pelit? Itu hanya 1000 batu roh tingkat menengah, kata Jin Dabao dengan kesal. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, bukan soal penampilanmu, melainkan sifat aslimu. Namun, aku tetap akan menerima batu roh ini. Meskipun si gendut itu berdandan agar terlihat murah hati, ketika dia menyerahkan batu roh, lemak di wajahnya bergetar, memperlihatkan rasa sakitnya. Xiao Chen tersenyum lembut dan meletakkan batu roh di cincin semesta. Kemudian, dia berkata, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Su Xiaoxiao ini, statusnya seperti apa? Dia tampaknya memiliki koneksi yang sangat luas. Dia bisa dengan mudah mengundang orang ke pertemuan para jenius dari 4 negara. Menurut penjelasan Jin Dabao, ini adalah pertemuan bergengsi. Penyelenggaranya bahkan termasuk dalam 100 besar di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Tanpa status atau posisi tertentu, biasanya tidak ada cara untuk masuk ke pertemuan kecil semacam ini. Saat angin laut bertiup, Jin Badao tersenyum lembut. Dia berkata, aku tidak keberatan memberitahumu itu. Identitas aslinya adalah Tuan Muda Istana Kerajinan Surgawi. Dia dapat dianggap sebagai penerus Istana Kerajinan Surgawi. Tuan Muda dari Istana Kerajinan Surgawi, sekarang sudah jelas. Wu Sangxuan pernah mengatakan bahwa Istana Kerajinan Surgawi memiliki pengaruh besar di benua ini, jauh lebih kuat daripada 3 sekte besar. Dengan identitasnya sebagai Tuan Muda Manor, mudah baginya untuk mengumpulkan para jenius dari berbagai negara. Jin Dabao berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Persiapkan diri saja. Kecepatan kapal perang 2 kali lipat kecepatan kapal dagang. Kita akan sampai di Pulau Angin Hijau setelah 3 hari. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 3 hari berlalu dengan sangat cepat, hari-hari di laut terasa damai. Karena beberapa alasan, kapal perang klan Jin tidak dapat berlabuh di pelabuhan Pulau Angin Hijau. Keempatnya kemudian berganti ke perahu kecil untuk menuju pelabuhan Pulau Angin Hijau. Pelabuhan Angin Hijau lebih ramai daripada pelabuhan manapun yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Dengan sekali pandang, ia melihat bahwa pelabuhan itu dipenuhi dengan kapal-kapal dagang besar dari berbagai negara. Perahu kecil yang dinaiki keempat orang itu bagaikan semut yang berjalan di antara sekumpulan gajah. Mereka tampak kecil dan tidak berarti. Ketika rombongan sampai di pantai, Su Xiaoxiao berkata, pertemuan akan dimulai sekitar tengah hari. Kita harus segera memasuki kota dan tidak membuang waktu. Su Xiaoxiao dan Jin Dabao menunjukkan ekspresi terkejut ketika sebuah kapal perang perak keluar dari mata Xiao Chen. Dia berkata pelan, jika kita sedang terburu-buru, mari kita gunakan harta rahasiaku. Kapal perang perak itu mengubah ukurannya sesuai keinginan Xiao Chen. Setelah itu, ia terbang ke langit dengan suara, "Sou," bergerak cepat menembus awan. Si gendut berdiri di haluan dan berteriak, "Sialan, Xiao Chen, formasi terbang kapal perang ini benar-benar utuh. Ia bisa terbang tanpa menggunakan batu roh. Apakah kau menjual harta karun rahasia ini? Aku akan membelinya dengan harga berapapun." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah bermimpi. Sekalipun aku memberikannya padamu, kau tetap membutuhkan metode pengendalian yang sesuai sebelum bisa mengendalikannya. Xiao Chen baru sepenuhnya menguasai kapal perang perak ini setelah dia menghilangkan energi spiritual kuno di dalamnya.
Dia telah mengerahkan banyak upaya untuk memulihkannya saat itu, bagaimana mungkin dia menjualnya kepada orang lain. Tidak lama kemudian, siluet sebuah kota yang ukurannya 2 kali lipat kota Xie muncul di pandangan Xiao Chen. Dia perlahan mengurangi kecepatan dan turun, mendarat di luar kota. Baru 1 jam berlalu, masih ada banyak waktu sebelum tengah hari. Di bawah arahan Su Xiao Xiao, setelah memasuki kota, mereka menuju restoran paling ramai di kota itu. Saat rombongan tiba di pintu masuk penginapan, seorang pelayan di restoran melihat potret-potret itu dan membandingkannya dengan rombongan. Ia segera menghampiri Su Xiao Xiao dan menundukkan kepalanya. Ia tersenyum dan berkata, "Anda pasti Nona Xiao Xiao. Tuan Muda Jin telah memesan seluruh lantai 4. Kami telah menunggu Anda, silakan ikut saya." Bagian dalam restoran itu luas, lebih dari 200 meter persegi. Meskipun begitu, lantai pertama penuh sesak dengan orang, sangat ramai. Orang-orang bahkan memenuhi lantai 2 dan 3. Hanya sedikit meja yang kosong. Teriakan dan diskusi bergema di seluruh penginapan. Situasi ini baru membaik ketika mereka sampai di lantai 3. Bilik-bilik dan ruang-ruang pribadi menempati lantai 3. Orang biasa tidak bisa mencapai lantai ini. Meskipun begitu, hampir tidak ada bilik yang kosong. Harta karun Raja Savana secara tak terduga berhasil menarik begitu banyak kultivator. Ini agak mengejutkan. Orang yang menyebabkan semua ini, si Jin gendut, tertawa tanpa malu-malu. Pelayan yang mengantar mereka juga tersenyum dan berkata, "Memang, ini semua berkat si gendut sialan yang mempublikasikan peta harta karun itu." Semua orang mengutuk si gendut ini, tetapi karena bisnis yang begitu ramai, restoran ini bersyukur. Sejak bulan lalu, kami mengalami peningkatan bisnis. Ketika kelompok itu mendengar ini, Xiao Chen dan Su Xiao Xiao tertawa pelan. Si gendut langsung tampak bingung, senyumnya membeku sepenuhnya. Ketika pelayan melihat ada yang aneh dengan ekspresi Jin Dabao, dia segera berkata, "Tuan, saya tidak sedang membicarakan Anda. Saya sedang membicarakan si gendut sialan yang menjual peta harta karun itu. Orang seperti Anda tidak gendut, postur tubuh Anda mulia dan megah. Si gendut sialan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda." Ketika kelompok itu mendengar ini, bahkan Su Xiao Xiao yang biasanya pendiam pun tak kuasa menahan tawa. Dia berkata, "Kalian bisa pergi sekarang, kami bisa naik sendiri." Khawatir si gendut akan marah dan tidak bisa menahan amarahnya, Su Xiao Xiao segera mengatakan sesuatu untuk mengusir pelayan itu. Jin Dabao sangat sedih. Namun, pelayan itu sudah jauh. Meskipun begitu, pelayan itu telah mengatakan banyak hal baik tentangnya, bahkan jika dia ingin marah, dia tidak dapat menemukan alasan untuk marah. Ekspresi sedih dan bingung itu membuat siapapun yang melihatnya tak bisa menahan senyum. Kelompok itu naik ke lantai 4. Dibandingkan dengan lantai 3, lantai 4 sangat sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Semua meja di ruangan besar itu telah disingkirkan, menyisakan ruang kosong yang luas. Meja-meja berjajar di sepanjang dinding sekeliling ruangan. Para kultivator dari berbagai bangsa duduk di meja-meja itu, mendiskusikan kultivasi bela diri dengan suara lembut. Xiao Chen melirik sekilas dan melihat ada sekitar 100 orang di sini. Sebagian besar dari mereka adalah raja bela diri tingkat rendah, hanya sedikit yang belum menjadi raja bela diri. Namun, aura mereka sangat kuat. Mereka jelas merupakan Saint bela diri tingkat unggulan tingkat puncak dan telah terjebak di sana untuk waktu yang lama. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi raja bela diri. Orang-orang ini sudah berusia lebih dari 20 tahun, dibandingkan dengan Leng Liusu, mereka lebih rendah. Namun, untuk menjadi raja bela diri sebelum usia 25 tahun, mereka layak disebut jenius. Hal ini terutama berlaku untuk seorang pemuda yang duduk di tengah. Ia tampan dengan tatapan yang dalam. Auranya seganas harimau. Saat ia duduk di sana dengan tenang, ia memancarkan aura yang samar. Orang ini sudah mencapai puncak level raja bela diri tingkat rendah. Dari 100 orang di sini, dia adalah satu-satunya raja bela diri tingkat rendah yang mencapai puncak level tersebut. Peningkatan tingkatan dalam ranah raja bela diri memiliki perbedaan yang lebih jelas dibandingkan dengan para suci bela diri. Tanpa teknik bela diri tingkat tinggi atau kondisi yang kuat, akan sangat sulit untuk mengalahkan lawan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Jika tebakan Xiao Chen tidak salah, orang ini seharusnya adalah orang yang dibicarakan Jin Dabao.
Salah satu dari 100 peserta terbaik dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, Jin Wuji. Saat Xiao Chen mengamati kerumunan, ada banyak sekali tatapan yang juga mengamatinya. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia hanyalah seorang Saint bela diri tingkat unggul, rasa jijik terlintas di mata mereka. Tak lama kemudian, mereka mengalihkan pandangan, mengarahkan pandangan mereka ke Xiao Bai. Beberapa tatapan tampak tak terkendali dan dipenuhi hasrat yang kuat. Haha, kukira Nona Xiao Xiao tidak akan datang. Kakak Jin, kau juga datang. Siapa dua orang di belakangmu ini? Ketika Jin Wuji melihat rombongan Su Xiao Xiao, dia segera berdiri dan berjalan mendekat. Su Xiao Xiao tersenyum lembut dan berkata, kedua orang ini adalah teman-teman saya dari negara Qin Raya. Saya mohon maaf karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Jin Wuji tersenyum santai dan berkata, tidak masalah, teman-teman Nona Xiao Xiao juga teman saya. Silakan duduk. Setelah satu orang lagi datang, acara akan resmi dimulai. Su Xiao Xiao memandang sekeliling ruangan yang luas itu dan merasa ragu. Ia bertanya, siapa yang belum datang? Jin Wuji tersenyum misterius, ini rahasia untuk saat ini. Kalian akan tahu saat dia tiba, dia adalah pemain utama. Namun, dia hanya sekadar lewat. Kakak Jin, jangan terlalu membesar-besarkan. Katakan saja, memang benar, siapa di dunia ini yang bisa membuatmu, Kakak Jin, bersikap seperti itu? Katakan saja semuanya. Jin Wuji adalah murid pertama dari gerbang pedang surgawi bangsa Curaya. Mereka memiliki beberapa tetua tertinggi di gerbang pedang surgawi yang menjadi bijak bela diri. Mereka dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di seluruh benua. Lebih jauh lagi, peringkat mereka cukup tinggi. Status Jin Wuji sudah sangat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengumpulkan semua jenius dari berbagai negara ini. Namun, seseorang yang harus dihormati oleh Jin Wuji, orang itu haruslah seseorang yang berstatus sangat tinggi. Hal ini sangat membangkitkan rasa ingin tahu orang banyak. Tepat pada saat itu, aura kuat tiba-tiba melonjak liar ke arah restoran. Semua orang terkejut, dan mereka segera menoleh ke arah jendela. Jin Wuji bersukacita. Dia berkata pelan, dia ada di sini. Sesosok pendek masuk dari jendela di lantai 4. Dia adalah seorang gadis bertubuh berisi dengan wajah cantik dan senyum hangat. Dia mengenakan gaun hijau saat terbang masuk. Ketika gadis berpakaian hijau itu mendarat, dia menarik auranya dan memperlihatkan senyum permintaan maaf. Gadis itu melihat sekelilingnya dan berkata, Yue Chenxi meminta maaf kepada semua orang. Ada sesuatu yang terjadi, membuatku terlambat. Tanpa diduga, itu adalah Yue Chenxi. Ketika semua orang di lantai 4 mendengarnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar pemain besar. Pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dia berada di peringkat 50 besar, tepatnya peringkat ke-36. Pindah dari peringkat 100 besar ke peringkat 50 besar merupakan rintangan besar. Dari peringkat 50 besar ke peringkat 10 besar adalah rintangan lain. Setiap rintangan menunjukkan perbedaan kualitatif dalam kemampuan tempur mereka. Yang paling penting adalah, dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, Yue Chenxi baru berusia 16 tahun. Pada usia 16 tahun, dia adalah raja bela diri tingkat rendah. Terlebih lagi, Yue Chenxi berhasil masuk ke dalam 50 besar. Bakat dan kekuatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Sekte Langit Tertinggi, tempat Yue Chenxi bernaung, adalah salah satu dari 10 sekte besar di negara Jin Raya. Di benua itu, mereka adalah sekte kelas 1 dan salah satu kekuatan puncak. Mereka memiliki puluhan tetua tertinggi yang menjadi bijak bela diri. Bakat mengerikan seperti itu diasah oleh salah satu sekte terbaik dan memiliki akses ke energi spiritual yang pekat dari negara Jin Agung. Masa depannya sudah terjamin, dia adalah bintang yang bersinar terang. Ketika Jin Wuji melihat Yue Chenxi telah tiba, ia menghela napas lega. Ia berpikir Yue Chenxi mungkin tidak akan datang. Ia tersenyum dan berkata, Nona Yue, ini belum tengah hari. Jadi, Anda tidak terlambat. Hanya saja, kita semua datang lebih awal. Memang, Nona Yue tidak perlu merasa buruk, kami juga baru saja tiba. Begitu Yue Chenxi tiba, dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Tak seorang pun mempermasalahkan keterlambatannya. Jin Wuji menuntun Yue Chenxi ke meja di tengah. Setelah Yue Chenxi duduk,
Jin Wuji berdiri dan berkata dengan lembut, "Saya percaya semua orang hadir di sini hari ini karena harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Savana. Saya merasa terhormat bahwa semua orang bersedia berpartisipasi dalam pertemuan ini demi saya. Saya memiliki dua tujuan dalam pertemuan ini. Pertama, untuk menghindari pertarungan sampai mati memperebutkan harta karun. Saya ingin semua orang saling mengenal dan mengambil apa yang mereka butuhkan sesuai kemampuan mereka. Kita akan membuat kesepakatan bersama untuk tidak pernah menggunakan serangan mendadak atau tindakan tercela. Kita semua berasal dari tempat yang berbeda dan dari sekte yang berbeda dari berbagai bangsa. Sangat jarang kita bertemu. Tujuan kedua saya adalah untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bertukar gerakan, saling membantu untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan apa yang kita semua butuhkan." Adapun tujuan pertama, Xiao Chen merasa itu tidak praktis. Belum lagi orang-orang yang ada di sini, masih banyak ahli yang tidak hadir. Sekalipun semua orang di sini membuat kesepakatan bersama, Xiao Chen tidak percaya bahwa ketika harta karun sejati muncul, siapapun akan mempedulikan kesepakatan itu. Namun, Xiao Chen yakin bahwa semua orang akan menyetujuinya secara lahiriah. Mereka akan mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Saya, Liu Meng, mendukung saran saudara Jin. Saya akan menjadi orang pertama yang membuat kesepakatan bersama. Jika ada yang mendapatkan harta karun terlebih dahulu di sini, saya tidak akan menggunakan serangan diam-diam. Seorang kultivator bertubuh tegap dengan pedang besar mengambil inisiatif dan berbicara. "Saya, Wang Hao, juga mendukung saran saudara Jin, bersedia untuk membuat kesepakatan bersama. Saya, Liu, juga mendukung saran kakak Jin, bersedia untuk membuat kesepakatan bersama." Seperti yang Xiao Chen duga, semua kultivator menunjukkan dukungan mereka terhadap saran Jin Wuji, satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang mengungkapkan niat mereka. Hanya 4 orang di meja Xiao Chen yang tersisa. Semua orang menatap mereka. Jin Dabao dan Su Xiao Xiao memiliki status khusus dan dapat diabaikan. Berdasarkan aura, Xiao Bai tampaknya baru saja menjadi Saint bela diri, kelemahan seperti itu juga dapat diabaikan. Orang yang benar-benar mereka perhatikan adalah Xiao Chen. Dia adalah seorang Saint bela diri tingkat unggul, dan auranya sangat kuat. Dia cukup kuat untuk menembus gelombang melemah di Pulau Qianren. Bahkan setelah terdiam beberapa saat, Xiao Chen tetap tidak mengatakan apapun. Ia mampu membuat pernyataan munafik seperti itu. Abaikan saja dia, tidak ada ahli di negara Qin Raya. Seorang Saint bela diri tingkat unggul hanya di sini untuk ikut serta. Tidak ada masalah jika dia tidak membuat perjanjian antar tuan.